warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 289205005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusuma Ningtyas. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Internasional yang berjudul Pasar Valuta Asing. Yang pertama di sini ada pengertian valuta asing. Valuta asing merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Bank sentral menetapkan nilai tukar yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Pasar bursa atau valuta asing adalah suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan, perusahaan, bank, lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan dan penjualan atas valuta asing. Selanjutnya, pasar valuta asing dilakukan 24 jam menjangkau seluruh dunia di mana harga mata uang selalu bergerak setiap saat dalam jumlah yang besar. Sistem aplikasi yang dipakai sampai saat ini adalah Reuters. Nah, terdapat prinsip pokok dalam perdagangan valuta asing. Yang pertama, nilai tukar selalu dilihat dari sisi perdagangan valuta asing. Yang kedua, nilai tukar jual lebih tinggi dari nilai tukar beli. Yang ketiga, harus ada nilai tukar lawan dalam suatu transaksi. Jika tidak ada nilai tukar, maka tidak dapat terjadi transaksi. Selain itu, ada juga fungsi dari uang. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat kesatuan hitung. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai kekayaan, dan yang terakhir sebagai komoditi. Selain fungsi uang, di sini juga ada pengertian uang dan kriteria uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang, alat penukar, merupakan kekayaan dan dapat digunakan membayar utang. Adapun kriteria uangnya di sini ada acceptability, stability of value, elasticity of supply, profitability, durability, dan distributability. Selanjutnya, apa sih manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pasar valuta asing? Yang pertama, untuk memperlancar transaksi antar negara. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa negara. Yang keempat, memperlancar pembangunan nasional. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya clearing internasional. Selanjutnya, ada juga karakteristik perdagangan valuta asing. Nah, pusat perdagangan utama valuta asing adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun, bank-bank seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka pasar Eropa mulai dibuka. Dan pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai. Dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Selain itu, ada juga jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot. Pasar spot yaitu pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta asing. Komoditas atau valuta asing yang dijual secara tunai dengan penyerahan segera yang disebut actual market atau physical market. Dalam pasar spot terdapat dari 3 jenis transaksi. Yang pertama ada cash, besok, dan spot pengiriman yang diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Yang kedua ada pasar forward.
Pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak, kurs forward atau mata uang. Nah, kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta asing dengan valuta asing lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Transaksi forward adalah transaksi valuta asing yang pengiriman mata uang dilakukan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga di sini ada pasar kurensi futur. Pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurensi futur. Suatu kontrak kurensi futur menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta asing tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaiannya tertentu di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada pasar kurensi option. Pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurensi option. Kontrak kurensi dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu kurensi call option menyediakan hak untuk membeli valuta asing tertentu dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Yang pertama, perusahaan. Nah, salah satu pemeran pasar valuta asing adalah aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata uang asing. Yang kedua, individu. Masyarakat ataupun perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan spekulasi. Dan yang ketiga di sini ada bank umum. Pasar uang antar bank memenuhi kebutuhan mayoritas dari pemutaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dolar. Selanjutnya yang keempat, ada pialang pasar valuta asing dan broker. Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan mendapat imbalan atas jasanya. Yang kelima ada pemerintah. Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan mendapat imbalan atas jasanya. Yang keenam ada bank sentral. Suatu negara memegang peranan yang amat sangat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan suku bunga. Bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Selanjutnya masih lanjut dari pelaku pasar valuta asing, di sini juga ada spekulan dan arbitrator yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar valuta asing. Peran serta spekulan dan arbitrator dalam pasar valuta asing semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Selanjutnya ada dealer. Berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Umumnya, dealer menghususkan mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Lanjut, ada perusahaan manajemen investasi. Nah, biasanya merupakan pengelola banyak sekali akan atas nama nasabahnya seperti dana pensiun dan dana sumbangan yayasan yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Yang terakhir ada hedge funds, sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya yang terakhir, selain dari pengertian valuta asing, manfaat, fungsi, karakteristik, di sini juga ada keunggulan dan kelemahan perdagangan dari valuta asing. Yang pertama di sini ada kelebihan transaksi investasi dalam valuta asing. Yang pertama, transaksi berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Yang kedua, ada likuiditas. Ketiga, modal dan biaya transaksi forex relatif lebih rendah.
Selanjutnya ada keuntungan dari dua arah, dan yang terakhir kelebihan, investor ada juga bisa kelemahan tetap atau bertindak resiko aktif. perdagangan valuta asing. Nah, resiko kurs pertukaran, resiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs valuta asing. Selanjutnya, resiko negara asal, perubahan kurs, menimbulkan inflasi, dan yang terakhir ada keadaan resesi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.